Dan adanya orang-orang yang keras kepala, bisa menjadi seperti Rasul Paulus. Dan adanya orang-orang yang sangat pemalu, bisa menjadi seperti Nikodemus. Benar. Dan bisa jadi, adanya bintang cemerlang yang akan meredup. Benar. Kenyataannya, kita membaca hal itu di dalam tulisan Roh Nubuat. Dan akan adanya banyak bintang, yang sekarang ini, tidak terlihat jelas, akan terlihat jelas, ketika keadaan menjadi sangat gelap. Bintang-bintang itu akan bersinar terang. Jadi janganlah patah semangat di dalam gereja ini. Pertanyaannya ialah, apakah ini merupakan pekabaran terakhir, kebenaran masa kini, yang terakhir? Sikap organisasi yang memberitakannya, di dunia, ya. Bisakah Anda menyebut level apapun dalam kepemimpinan? Atau level apapun di dalam gereja, sebagai Babel, tidak bisa. Apakah kemungkinan adanya orang-orang Babel di dalam gereja? Ya. Dan bukan sekedar mungkin, melainkan kenyataan yang tak terbantahkan. Dan apakah beberapa di antaranya merupakan orang-orang Babel sejati? Dan yang lainnya hanya sekedar orang-orang Babel yang terpengaruh? Ya, mungkin. Jadi kita sedang hidup di tengah-tengah orang-orang Babel. Benar. Apakah ini membuat saya lebih baik dari keadaan mereka? Tidak, karena saya adalah Laodikia. Kita mesti berjuang agar menjadi lebih baik. Kita semua memiliki permasalahan tabiat. Tetapi saya bisa menangis dan meratap untuk semua kejahatan yang dilakukan di Israel. Tuhan telah mengucapkan kutuk kepada orang-orang yang mengurangi atau menambahkan kitab suci. Aku telah memutuskan apa yang menjadi aturan iman dan pengajaran, dan Tuhan telah merancangkan agar Alkitab menjadi buku di rumah tangga. Gereja yang memegang teguh firman Allah, tidak bisa didamaikan kepada Roma. Martin, apakah Roma telah berusaha menjual Alkitab? Pernahkah Anda melihat Roma menjual Alkitab Receive Text? Tidak. Mereka membencinya. Jadi buku apa yang Anda inginkan ada di rumah Anda? Alkitab yang diterima oleh Katolik Roma, ataukah Alkitab yang memuat hal mendalam teologi Protestan, yang berasal dari manuskrip, yang Allah telah berikan kepada para reformer? Versi mana yang Anda inginkan? Jelas, saya ingin kebenaran masa kini. Kaum Protestan, pernah dalam satu masa terpisahkan dari kemurtadan besar ini. Tetapi sekarang kaum Protestan semakin mendekati Roma, dan sekarang ini ada dalam tahap rekonsiliasi kepada Roma. Apakah adanya orang-orang di lingkungan kita, yang berpikir mereka mesti tunduk dan menyembah sujud berhala yang ada di lembaga-lembaga Katolik Roma? Ya. Orang-orang itu akan semakin terlihat jelas. Apakah saya mesti meninggalkan gereja karena kelakuan mereka? Tidak. Saya pikir Allah dengan jelas membeberkan tingkah laku mereka. Lalu ada kalimat, Roma tidak pernah berubah. Jadi orang-orang bisa menuliskan banyak artikel sesuka hati mereka. Dan mereka bisa masuk menjadi ketua divisi, ketua uni. Menjadi anggota organisasi kebebasan keagamaan, dan menuliskan artikel yang menyokong hal-hal ini, dan bahkan bisa memberikan medali emas kepada Paus. Apakah saya mesti meninggalkan gereja, karena adanya pemimpin yang memberikan medali emas kepada Paus? Tidak. Karena kegelapan tergelap sekalipun, merupakan kesempatan untuk memberikan sinar terang. Ada kalimat di dalam tulisan Roh Nubuat yang berkata, Allah mengizinkan kemurtadan untuk menimpa umat-umat Allah dengan tujuan membangunkan umat-umat Allah. Benar sekali, dan semakin terang-terangan hal itu terjadi, maka akan semakin pasti, orang-orang akan terbangunkan. Benar. Jadi Roma tidak pernah berubah. Prinsip-prinsipnya tidak berubah sedikitpun. Roma tidak pernah mengurangi jurang antara dirinya dengan kaum Protestan. Dan kaum Protestanlah yang telah maju mendekati Roma. Dan apa yang menjadi penyebab hal ini bagi paham Protestan zaman sekarang? Ini disebabkan orang yang menolak kebenaran Alkitab dan yang mendekati kemurtadan. Gereja murtadlah yang merapatkan dirinya kepada kepausan. Jadi ketika Anda mendengar para pemimpin yang melakukan hal-hal ini, artinya mereka sedang menempuh jalan murtad. Jadi apa yang mesti kita lakukan?
Berdoa bagi mereka, hanya itu yang bisa Anda lakukan. Haruskah saya pergi meninggalkan gereja, karena mereka tidak? Karena gereja ini tidak memiliki struktur dari atas ke bawah, melainkan struktur dari bawah ke atas. Jadi kemurtadan mereka, tidak menjadi kemurtadan saya. Saya tidak turut terlibat kemurtadan, karena adanya orang-orang murtad di dalam gereja. Jadi himbauan saya adalah, tetap tinggal di dalam gereja. Gereja ini adalah umat yang sisa.